Perkenalkan, saya dari pelajaran kelompok 6. Nama saya Marsa Berawal, nomor absen 12, kelas 1 APK 3. Untuk pelajaran video kemarin, kali ini kita akan bahas tentang tumpang jepit. Kalau saya menggunakan tumpang jepit, biasa disebut dengan balok cantilever. Sifat-sifat tumpang jepit ada beberapa, yaitu 1. Tempat menahan tiada lurus dan peletakan. 2. Tempat menahan gas datar dan peletakan. 3. Dapat menahan momen, sehingga tumpang jepit dianggap tidak ada gerakan sama sekali. Lalu, reaksi yang dihasilkan oleh tumpang jepit adalah RVA, RH, dan MA. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut adalah contoh soal dari tumpang jepit yang akan saya presentasikan bersama teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang soal balok cantilever. Perkenalkan, nama saya Marsa Berawal, nomor absen 12 dari 1 APK 3. Saya Tiara Stianti Aprilia, absen 19. Saya Ringga Rosiardian, absen 6. Baik, lanjut kita ke soal pekerjaan. Oke, dari soal ini kita asumsikan beban meratanya ini, yang ini sebagai kolam renang. Terus beban miringnya ini kita asumsikan untuk kolom penyangga atap, kolom yang bentuknya miring. Nah, terus yang beban terpusatnya ini kita asumsikan sebagai pagar. Oke, yang pertama kita proyeksikan dulu beban miringnya menjadi segitiga seperti ini ya. Terus kita cari FY sama dengan 200 dikali sin 60 derajat sama dengan 200 dikali setengah akar 3. Hasilnya 100 akar 3 sama dengan 173,205. Setelah itu fx-nya 200 dikali cos 60 derajat sama dengan 200 dikali setengah. Hasilnya 100. Kita cari sigma V sama dengan 0. Kita langsung ke RAV dikurangi 100 dari beban meratanya dikali jaraknya A ke B yaitu 3 meter dikurangi 200 dikali sin 60 dari beban miringnya dikurangi 150 dari beban terpusat sama dengan 0. Terus RAV dikurangi ini dikali 300 dikurangi hasilnya itu tadi FY 173,205 dikurangi 150 sama dengan 0. RAV sama dengan 623,205 kN. Oke, sekarang kita cari sigma H sama dengan 0. Langsung ditulis saja RAH dikurangi 200 kali cos 60 derajat sama dengan 0. RAH dikurangi 100 sama dengan 0. Hasilnya RAH sama dengan 100 kN. Setelah itu langsung saja kita ke sigma MA. Saya lupa ya. Sebentar. Oke, sekarang kita masuk ke sigma MA. Kita mencari sigma MA sama dengan 0. Tulis saja langsung RAV dikali 5 dari beban A ke D ya, keseluruhan itu 5 ditambah MA sama dengan 0. Langsung tulis 623,205 dikali 5 ditambah MA sama dengan 0. MA hasilnya sama dengan 3116,025 kN. Oke, selesai. Oke, setelah penjelasan dari Mas Aring, saya akan melanjutkan untuk mencari bidang D. Untuk mencari bidang D, dapat dilakukan dengan pertama-tama kita cari DA kiri dulu. Lalu DA kiri kita dapat lihat di titik ini, di daerah kirinya masih belum ada bangun yang termasuk, jadi sama dengan 0. Lalu DA kanan, RAV sudah termasuk, berarti DA kanan dapat kita nilai sebagai RAV sama dengan 623,205 kN.
Lalu untuk DP kiri sama dengan DA kanan, karena untuk bangun ini belum termasuk tadi di sisi ini. Jadi DP kiri sama dengan DA kanan sama dengan 623,205. Lalu untuk bagian DP kanan, kita sudah melihat dari sisi sini. Untuk beban merata 100 kN kali 3 sudah termasuk. Jadi dapat kita nilai sebagai DP kiri dikurangi 100 kN dikali 3 sama dengan 323,205 kN. Lalu selanjutnya kita mencari titik DC kiri. Untuk DC kiri masih sama seperti DP kanan, karena untuk bagian ini masih belum termasuk dan semuanya masih sama. Jadi DC kiri sama dengan DP kanan sama dengan 323,205 kN. Lalu selanjutnya kita mencari DC kanan. Untuk DC kanan, bidang miring sudah termasuk. Jadi dapat kita tulis sebagai DC kanan sama dengan DC kiri minus 200 kali sin 60 derajat sama dengan 323,205 kN minus 173,205 kN sama dengan 150. Lalu selanjutnya kita mencari DT kiri. Untuk DT kiri masih sama seperti di kanan, karena kita melihat dari sisi sini. Sama dengan 150 kN. Untuk bagian DT kanan, kita lihat dari sisi sini, semua bagian sudah terlihat dengan jelas, jadi semuanya sudah termasuk. Dapat kita nilai sebagai DT kiri minus 150 kN untuk beban terpusat sekaligus beban terakhir, sama dengan 150 kN minus 150 kN sama dengan 0. Sekarang untuk bidang D, tapi kita gambar seperti ini. Oh ya, untuk skala, saya memakai skala 1:25. Untuk bidang A kiri, kita mendapatkan nilai 0. Lalu untuk di A kanan, kita dapat nilai 623,205. Lalu untuk DP kiri, kita mendapatkan nilai yang sama dengan DA kanan. Kita sejajarkan dengan bagian sini. Lalu kita gambar seperti ini. Lalu untuk DB kiri, kita mendapatkan nilai untuk DB kanan, kita mendapatkan nilai 323,205. Jadi turun sampai di sini.
Lalu untuk DJ kiri kita mendapatkan nilai yang sama. Kita sejajarkan dulu dengan bagian ini. Kita mendapatkan di posisi sini. Dengan nilai 323,205 kN. Lalu untuk DJ kanan kita mendapatkan nilai 150 kN. Berarti turun Oke, untuk DC kiri kita mendapatkan nilai yang sama. Untuk sementara untuk awalnya kita sejajarkan dulu dengan bagian D. Lalu kita tarik garis dengan tinggi 150 kN. Lalu untuk titik kanan sebagai penutup kita mendapatkan nilai 0. Untuk lebih detailnya ini nilai 0, ini 623,205, ini 623,205. Untuk titik ini titik kanan 323,205. Untuk DJ kiri 323,205. Lalu untuk DC kanan 150 kN dan untuk DC kiri 150 kN. Dan untuk bagian terakhir titik kanan kita mendapatkan nilai 0. Untuk garis lainnya dapat kita akses seperti ini. Karena nilainya positif, dapat kita akses secara vertikal. Sekian untuk gambar untuk gambar bidang D. Setelahnya adalah untuk mencari bidang N. Untuk mencari bidang N, kita dapat untuk NA kiri sama dengan 0. Lalu untuk NA kanan sama dengan RH. RH kita mendapatkan nilai 100 kN. Lalu untuk NP kiri kita masih hanya mendapatkan nilai RH. Lalu untuk NP kanan juga kita mendapatkan nilai masih hanya RH. Lalu untuk di bagian NC kiri kita juga masih belum mendapatkan nilai bagian ini, jadi kita masih mendapatkan nilai RH.
Lalu untuk NC kanan, kita bertemu dengan bidang miring 200 kali 60 derajat, berarti NC kanan sama dengan RAH, karena ini searah jadi positif, ditambah 200 kali cos 60 derajat sama dengan 100 ditambah 200 kali 1/2 sama dengan 100 ditambah 100 sama dengan 200. Untuk NC kiri kita masih mendapatkan nilai 200. Atau NC kanan sama dengan 200. Lalu untuk NC kanan kita mendapatkan nilai 0. Sekarang untuk gambar bidang N. Kita masih menggunakan skala yang sama, yaitu 1/25. Berarti untuk titik A kiri kita masih mendapatkan nilai 0. Lalu untuk A kanan kita mendapatkan nilai 100 kN. Lalu untuk NB kiri kita masih mendapatkan nilai yang sama, yaitu 100 kN. Kita searahkan dulu. Lalu untuk bagian NB kanan masih sama, yaitu 100 kN. Lalu untuk NC kiri kita mendapatkan nilai masih sama, yaitu 100 kN. Lalu untuk bagian hanya kanan kita mendapatkan nilai 100 ditambah 100, jadi 200 kN. Jadi ini untuk gambarnya sedikit naik. Untuk ND kiri kita mendapatkan nilai yang sama, yaitu 200 kN. Agak miring. Lalu untuk bagian terakhir, yaitu di kanan, kita mendapatkan titik 0. Lalu untuk arsirannya sama seperti yang di atas, karena ini semua positif, kita arsir dengan cara vertikal.
Ya, ini 200 kilonewton. Ini juga 200. Sekian untuk bidang N. Selanjutnya akan kita lanjutkan di bidang M. Oke, selanjutnya kita mencari bidang M. Kita memakai cara interval. Kita cari interval dari A ke B, sehingga X yang kita peroleh adalah 0 sampai dengan 3, karena jaraknya A ke B ini adalah 3. Langsung saja kita cari rumus. Fx sama dengan RAV dikali X adalah jaraknya, dikurangi 100 dikali X dikali setengah X. Ini 100 dengan 2-nya kita coret, sehingga kita peroleh 50. Sama dengan RAVX dikurangi 50X kuadrat. Nah, kita udah dapat rumus nih. Sekarang kita masukkan rumusnya ini, kita masukkan X-nya ke rumus ini. X sama dengan 0, berarti RAV yang kita peroleh adalah 623,205 dikali 0 dikurangi 50 dikali 0 kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan X sama dengan 3, berarti M3, RAV-nya dikali 3 dikurangi 50 dikali 3 pangkat 2. Hasil yang kita peroleh adalah 1419,615. Selanjutnya yaitu interval dari B ke C. X yang kita peroleh adalah 3 sampai 4. Selanjutnya kita cari rumus Fx sama dengan RAVX. X adalah jaraknya tadi, dikurangin 100 dikali setengah X. 100 dan 2-nya kita coret lagi, dikurangi 173,205. Ini adalah kita peroleh dari 200 dikali sin 60 derajat tadi. Ini dikali jaraknya adalah X min 3. Kenapa? Karena kita kan cari bebannya di sini ya teman-teman. Di sini ke sini. Kalau pakai interval kan berarti itu berada di tengah-tengahnya sini. Berarti kira-kira jaraknya tuh ada di sebelah sini. Itu kenapa kita tulisnya di sini X min 3. Lalu selanjutnya RAVX dikurangin 50X kuadrat dikurangi 173,205 tadi, hasilnya dari sin 60, 200 dikali sin 60 derajat tadi. Terus ini kita kali pelangi ya, jangan lupa ini kita kali pelangi. Ini menjadi minus 173,205X ditambah ini minus 173,205 dikali min 3, hasilnya jadi positif 519,615. Kenapa jadi positif? Karena di sini minus ketemu minus, makanya jadi positif. Selanjutnya kita masukkan X-nya. X sama dengan 3, RAV yang kita dapat tadi dikali 3, dikurangi 50 dikali 3 pangkat 2, dikurangi 173,205 kali 3, ditambah 519,615. Hasilnya adalah 1419,615 kN/meter. Selanjutnya adalah X sama dengan 4. Kita masukkan RAV dikali 4, dikurangi 50 dikali 4 kuadrat, dikurangin 173,205 kali 4, ditambah 509,615. Hasil yang kita peroleh adalah 1519,615 kN/meter. Next, kita cari interval C ke D. Untuk C ke D, X-nya kita peroleh 4 sampai 5. 4 sampai 5. Selanjutnya kita cari rumus MX, RAV dikali X dikurangin 100X dikali setengah X, ini kita coret lagi, dikurangin 200 dikali sin 60 derajat tadi, hasilnya adalah 173,205 dikali X min 3, sama seperti tadi ini, jaraknya ini, interval jaraknya, dikurangi ini 150 dikali X min 4, kita peroleh dari sini. Karena kita cari jaraknya dari ini ke sini, otomatis intervalnya adalah di tengah-tengahnya sini. Makanya kita tulis X min 4.
Oke, rumusnya kita jadi RAVX dikurangi 50x kuadrat dikurangi 173,205x ditambah 519,615 dikurangi 150x ditambah 600. Ini jangan lupa untuk dikali pelangi ya. Terus jangan lupa juga ini tandanya, diperhatikan plus minusnya. Kalau minus ketemu minus jadi plus, minus ketemu plus jadi minus, seperti itu. Selanjutnya kita masukkan aja X sama dengan 4, RAV nya dikali 4 dikurangi 50 dikali 4 dikurangi 173,205 dikali 4 ditambah 519,615 dikurangi 150 kali 4 ditambah 600. Hasilnya yang kita peroleh adalah 1519,615 kilonewton meter. Selanjutnya X, kita masukkan X sama dengan 5, jadi 623,205 kali 5 dikurangi 50 kali 5 kuadrat dikurangi 173,205 kali 5 ditambah 519,615 dikurangi 150 dikali 5 ditambah 600. Hasil yang kita peroleh adalah 1369,615 kilonewton meter. Oke, selanjutnya kita gambar ya teman-teman. Kita pakai skala 1:100. Di sini ada interval A sampai B. Untuk A-nya 0 di sini. Untuk B-nya 1419,615 berarti sekitar 14 cm. Garis dulu. Selanjutnya dari B ke C, yang B kita peroleh 1419,615 di sini tadi, dan C-nya 1519,615. Berarti kita tarik garis dulu. Sekitar 15 cm. Selanjutnya interval C ke D, C-nya kita peroleh 1519,615 ini, dan D-nya 1369,615 berarti sekitar 13 cm. Nah, untuk cara menarik garisnya, untuk interval A ke B ini kita pakai garis lengkung karena tadi ada X kuadrat ya, makanya kita pakai garis lengkung. Nah, untuk selanjutnya garis tegak lurus. Karena ini positif, makanya ini ada di bawah. Dan untuk garisnya kita tarik garis vertikal ya, karena positif. Jadinya seperti ini.